di baliknya ada ya kalau kita selidiki lebih lanjut gitu ya, telisik lagi bahwa oh sebenarnya dia tuh maksudnya begini gitu. Jadi ada sesuatu hal yang kalau luhur kan itu demi kepentingan orang banyak gitu ya. Kalau ini kayak demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang ditutup-tutupin supaya udah buat lagunya. Jadi kalau Efek Rumah Kaca bikin musik tuh lagu dulu gitu ya. Terus tapi kira-kira dengan nada seperti tadi itu, seperti Heroic itu, kira-kira cocoknya diisi lirik apa gitu. Akhirnya terus kepikiran, oh itu kayaknya yang Heroisme Kosong bagus deh. Terus kompak bareng bersama Sarah Tobing dan juga Sarah Tobing karena Jeffrey Nayon lagi daftar balet ya. Tepuk tangan dong untuk teman-teman di sini. Kita sudah bersama penerka-penerka dari perwakilan, ada dari Jakarta Selatan, ada dari Bekasi Selatan. Itu dari Cibungur ya, ada dari Cibungur, saya dari Tanjung Duren. Kita sudah bersama Efek Rumah Kaca. To be really honest, gue tuh sebenarnya starstruck banget lagi mas. Oh bisa. I've been listening to you guys dari tahun apa nih? Pertama kali gue ngerti musik ya. Ngerti musik terakhir aku nonton live-nya itu Sinestesia. 2016. Iya, waktu itu gue masih punya pacar mas. Waduh, kasih. Terus Mas Baru tuh pernah interview Efek Rumah Kaca buat jadi tugas akhirnya. Oke. Gitu, terus ya cukup ini kenapa Efek Rumah Kaca ini menemani aku patah hati. Ya, jadi selamat datang di Trax. Terima kasih. Terima kasih. Sudah berkarir dari era 2000-an awal Efek Rumah Kaca, dari 2007-an. Tapi ternyata tidak sedikit ya anak-anak Gen Z mendengarkan Efek Rumah Kaca, salah satunya teman saya tuh Arsya, kelahiran 2018 ya? 2000, dia angkatan 2000, wah kalau ditanya tentang Efek Rumah Kaca kayak Spotify berjalan mas. Ini lagu apa ya? Wah ini lagu Balerina Sar, keren banget. Dari teman-teman, ya Allah gue ngerasa deket deh. Dari Efek Rumah Kaca sendiri melihat Gen Z sekarang menikmati musik itu seperti apa sih mas? Kayaknya mungkin kalau dari gue pribadi misalnya ketemu sama Gen Z gitu di panggung gitu ya. Di panggung tuh emang beda sih. Sekitar sejak 5 tahun terakhir gitu kali ya. Kalau kita manggung tuh antusiasme dan gairah menonton pertunjukan tuh emang ada bedanya lah dari zaman dulu. Misalnya kalau acara konser tuh yang sing along itu bukan hanya lagu hits, tapi hampir semua lagu orang tuh hafal. Gila itu emang. Ya terus misalnya perilaku di panggung ya, misalnya di ketika nonton gitu ya. Itu yang crowd surf itu kan dulu ada di klub-klub kecil crowd surf. Sekarang di panggung-panggung gede tuh crowd surf, dan dulu tipikal lagu-lagu yang rancak gitu ya, yang temponya upbeat gitu ya. Tapi kalau sekarang lagu-lagu yang slow juga orang pada crowd surf gitu. Desember crowd surf gitu ya. Kenapa Pak? Ada masalah keluarga loh. Oke, jadi emang bener-bener antusiasme anak-anak Gen Z. Mas Oliver sendiri memperhatikan begitu antusias ya. Itu ekspresi yang berbeda, yang gini sekarang ya cara nikmatin musiknya ya. Kita juga beradaptasi dengan itu. Karena anak Gen Z sekarang tuh makin jarang didengar, makin kelihatan keren gitu mas mereka. Jadi emang satu album harus hafal, album kedua, album ketiga gimana sih? Bener kan? Bener. Jadi tuh harus bener-bener into banget. Gue juga kelahiran Gen Z kan, aku baru lahir 2008. 2008. Oke, dari Efek Rumah Kaca sendiri melihat perkembangan musik indie di Indonesia itu seperti apa sekarang? Kalau gue merasa mungkin karena kita jadi lebih mudah bikin musik ya, jadi memang karakternya lebih nggak komunal. Oh, komunal. Jadi banyak solois dibandingkan kalau zaman gue dulu gitu ya. Band kan, karena kita nongkrong terus gitaran terus akhirnya bikin band ke studio gitu ya. Kalau sekarang dari laptop, kadang-kadang mungkin di kafe bisa bikin sendiri gitu atau di kamar gitu. Jadi emang lebih banyak solois. Nice. Nah, ngomongin tentang musik indie Indonesia, aku juga pengen tahu kira-kira musisi yang sekarang banget ya, musisi indie yang Efek Rumah Kaca ikutin tuh siapa? Misalnya gue lagi dengerin Pamungkas nih gue misalnya, atau dengerin
siapa ya, atau Oslo Ibrahim nih gitu. Masing-masing? Masing-masing boleh. Ya. Lagi dengerin kalau sekarang kayak Perunggu gitu dengerin. Oh Perunggu, kemarin ada yang cover lagu Perunggu juga tuh di Trax. Oh ya? Iya, Out of Nowhere, keren tuh Perunggu. Terus kalau Mas Holil gimana nih? Gue dengar Perunggu juga, dengar kalau ada band indie Malaysia Bayangan. Bayangan, oke. Mas Popi. Swallow. Swallow. Ada yang dengar? Udah dengar nggak? Belum dengar. Denger dong, Ada kan dia dari penyiar harus ngerti musik gue. Oh, betul. Denger. Oke, kalau Mas Reza, rambut kita sama nih. Bayangan juga deh, bayangan. Dari Malaysia juga ya? Iya, Bayangan dari Malaysia. Wake Up Iris. Wake Up Iris. Malang ya, dari Malang. Ya? Dari Malang. Wah harus dikulik-kulik ya Pak Produser ya, biar gue tuh kelihatan kayak Sarah keren banget anjir dengerin lagunya. Semak Belukar. Oke, nanti dicatat ya sama produser kita. Oke. Nah, sekarang kan lagi naik banget nih festival-festival ya. Balik lagi lah band-band pensi 2000-an awal. Terus Trax Akustik katanya bentar lagi mau ada lagi. Bakal tiap Jumat kan. Masih inget gak zaman-zaman ini Efek Rumah Kaca bikin acara Trax Akustik? Wah, itu kayak awal-awal dan kayaknya Trax tuh yang paling welcome dengan musiknya Efek Rumah Kaca ya. Thank you. Kayak berkali-kali bahkan kita masih diundang gitu, udah main terus kapan-kapan masih diundang lagi gitu. Jadi emang penting banget sih kalau buat trajektori musiknya Efek Rumah Kaca gitu. Di Trax tuh emang ya kita bolak-balik ke gedung ini sering banget zaman dulu. Jadi kayak emang merasa dikasih di fasilitas, di embrace gitu ya. Di embrace, aduh. Sama Trax. Thank you. Berapa kali kita main Trax Akustik? Waduh. Trax Akustik. Ada 4 kali ya, 4 atau 5 kali. gitu kali ya. Tolong ya MD catet Efek Rumah Kaca kayaknya mau yang kelima kali ini ya. Tolong ya. Ini aku gatel banget mau nanya gitu. Sebenarnya waktu pertama kali menciptakan lagu Heroic ini, siapa yang men-trigger? Gue harus bikin lagu ini yang menginspirasi gue dan apa arti dibalik Heroic? Heroic arti dibaliknya itu kayak sebenarnya kita punya maksud terselubung dari apa yang citraan yang ditampilkan ke depan gitu ya, dari ke publik gitulah contohnya. Sebagai anggota masyarakat kita ngelihat kayak oh niatnya begitu, tapi ternyata di baliknya punya maksud terselubung. Jadi tuh seolah-olah niat yang ditampilkan ke publik itu luhur gitu ya, kayak agung gitu, kayak wah keren banget sih, heroik banget gitu. Pahlawan sekali. Padahal sebenarnya ada di baliknya ada ya kalau kita selidiki lebih lanjut gitu ya, telisik lagi bahwa oh sebenarnya dia tuh maksudnya begini gitu. Jadi ada sesuatu hal yang kalau luhur kan itu demi kepentingan orang banyak gitu ya. Kalau ini kayak demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang ditutup-tutupin supaya kelihatan luhur. Jadi yang ditampilkan ke publik itu yang demi kepentingan orang banyak gitu. Jadi dia berkorban untuk demi kepentingan orang banyak gitu ya. Dan peristiwa-peristiwa seperti itu tuh muncul berkali-kali dalam kehidupan kita ya. Kalau ngelihat kayak tapi dia ngomong A gitu misalnya, tapi prakteknya tuh nggak kayak gitu seterusnya gitu. Banyak presiden-presiden yang sebenarnya tujuannya nggak gitu gitu ya. Jadi dari situ gue berpikir kayak praktek-praktek kayak heroisme kosong atau mungkin kalau pahlawan kesiangan gitu, itu banyak gitu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling trigger sebenarnya kita udah buat lagunya. Jadi kalau Efek Rumah Kaca bikin musik tuh lagu dulu gitu ya. Terus tapi kira-kira dengan nada seperti tadi itu, seperti Heroic itu kira-kira cocoknya diisi lirik apa gitu ya. Akhirnya terus kepikiran, oh itu kayaknya yang heroisme kosong bagus deh. Terus paling triggernya tadi adalah sebenarnya Citayam Fashion Week sih. Yang didaftarkan bukan oleh inisiatornya gitu. Bisa tenang, saya lagi ngobrol. Jadi dari situ kami merasa bahwa
yang paling beruntung kami anggap blessing in disguise itu kritik dari publik itu kenceng terhadap Citayam Fashion Week itu, sehingga setelah ada rame gitu ya netizen segala macam, akhirnya digagalkan lah gitu. Sebenarnya kan dalihnya dia adalah untuk supaya teman-teman Citayam Fashion Week ini lebih terarah, nanti kita bisa adakan kegiatan yang lebih besar gitu kali ya niatnya. Bener. Padahal sebenarnya kalau kita udah didaftar merek brand itu udah didaftarkan gitu atas nama Citayam Fashion Week oleh misalnya contoh Baim Buang gitu ya, itu akan kita harus kalau mau pakai harus izin segala macam ke dia gitu. Jadi sebenarnya itu akan menghambat justru perkembangannya. Terlepas nanti mungkin dia akan ngadain gitu ya. Tapi sebenarnya ada hal lain yang nggak di-disclose ke publik bahwa itu akan menguntungkan dia pribadi gitu. Itu yang kayaknya nih nggak bener nih. Padahal kalau dia dilepas aja buat publik supaya bisa pakai gitu siapa aja gitu. Itu kan mungkin perkembangannya juga akan lebih bagus ya, karena kebudayaan kalau dikekang gitu ya itu bisa jadi malah hilang gitu kan ya. Jadi kalau dia dilepas orang bisa berkreasi gitu, itu mungkin akan berkembang gitu. Nah itu jadi kayak kayaknya kok luhur niatnya untuk bisa supaya mereka lebih terarah, padahal sebenarnya nanti kita harus izin sama dia kalau mau pakai. Jadi itu jadi triggernya sih. Ada beberapa kali kan kita lihat di sosial media itu sekarang ada tren memberikan dalam tanda kutip bantuan, tapi HP di tangan kiri. Betul. At some point akan ada dua hal yang aku pikirkan adalah ketika it's good to see that some people actually do nice things, right? Dan dia menyebarkan itu. Tapi ada satu sisi, kok harus ada HP ya? Nah menurut Mas Khalil sendiri dari campaign yang seperti itu, ada positifnya nggak? Kalau dia menolong ada positifnya gitu ya. Tapi kalau ternyata dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari apa yang dia tolong, sebenarnya kan tujuan dari kepahlawanan, sifat-sifat kepahlawanan tuh bukan hanya berbagi keuntungan, tetapi dia berkorban lebih buat dia, bahkan mungkin bisa dikatakan dia rugi. Jadi ada yang dikorbankan, namanya korban kan berarti rugi dia. Kalau dalam untung rugi gitu ya. Dia ada yang diluangkan waktunya yang lebih, itu namanya sebuah sifat kepahlawanan gitu. Jadi kalau dia memberi terus dia juga mendapatkan balik modal gitu, itu bisnis ya. Kalau dia untung malah mungkin itu ya jadi investasi mungkin ya. Akhirnya sebenarnya kan jadi pamrih gitu. Itu yang sebenarnya kita mesti cermat untuk bisa melihat nih sebenarnya ini tuh pamrih atau enggak gitu, demi kepentingan orang banyak atau enggak gitu. Jadi kalau memang ternyata kita berbisnis kemiskinan, kekerasan juga termasuk itu kayaknya publik mesti lebih bisa menganalisis dengan baik untuk memberikan kritik jika ada yang kurang tepat gitu. Right. Ih gila, kebuka kan matanya ya? Tepuk tangan dulu dong. Kau. Jadi gini, bapak-bapak, ada satu game judulnya adalah Jawab dengan Lagu. Wah kreatif banget nama gamenya. Jadi aku akan menggambarkan situasi, nanti Mas Khalil dan teman-teman akan menjawab dengan lagu. Oke. Ready? Ready ora? Ready. Jadi nanti gue jawab gitu, ntar akan diberikan simulasi lagunya kayak gimana gitu ya? Gimana? Oke. Right. Oke. Situasi yang pertama, anak Trax harus perhatikan baik-baik. Lagu apa yang pas menggambarkan situasi ketika Anda sedang kebelet boker, tapi di toilet ada orang lama banget. Hidup bagai balerina. Ini mesti lagunya bebas kan, lagu apa aja kan ya? Bebas. Gue mikir dulu nih. Gak apa-apa, kita kayak Apa ada ya? waktu sampai setengah 6 sore nih. Kalau gue kayak itu kayak yang bikin keringet dingin ya. Oh iya. Karena nahan kan. Keringet jagung. Otot-otot bekerja tuh. Otot-otot Otot-otot bekerja tuh. Aduh. Buka. Kalau gue ada satu
lagu berjudul Lilac Wine. Yang nyanyi Jeff Buckley. Tapi sebenarnya dia cover. Dia cover lagu orang itu kayak dikit-dikit gitu. Jadi kayak sebenarnya kayak musik lounge gitu, tapi dia mainnya pakai gitar gitu, dan mungkin bisa meredakan keringat dingin. Tadi siapa? Lilac Wine. Lilac Wine by Jeff Buckley. Jeff Buckley. Ntar bakal kita jenggreng sekarang. Bisa dinyanyiin dikit? Lilac wine, I feel unsteady, like my love. Jadi dia pas itu, ada tensionnya gitu ya. Aduh kayak waduh nih tegang nih. Lilac wine gitu. Tadi malam habis makan nasi kebuli lagi, 1 ekor sapi, lu bayangin tuh besok kan kayak apa. Oke, kita berikan situasi kedua. Oh ini yang lain gak jawab nih, gue doang. Ini nanti Mas Popi. Oke, siap. Mas Popi. Gitu. Baru tadi mau jawab ini, Apa? ada pilihan lain. Apa tuh? Kan kalau lagi kebelat biasanya kan kita nggak bisa diem kan. Lagunya Song 2 dari Blur. Waduh. Jadi kan kalau pas lagi chorusnya benar-benar kayak pengen nabrak-nabrak tembok gitu kan. Kayak, Jadi gini Mas Popi. Pertama kan kita lagi nahan nih. iya kan? Blur Song tuh kan goyang, yang ada ntar melorot Pak. Dari Nggak bisa diem. Enggak tuh, kegelnya udah latihan, kegelnya. Bisa. Nah. Mas Reza nih mau nyumbang gak? Denger lagu apa nih? Bisa dong, bisa. Iya, Dia iya, ilustrator. Iya. Kalau dari judul sih ini The Morning Bell nih. Morning Radiohead. Radio. Dan suasananya cukup Menegangkan? dramatis. Dramatis ya? Oh iya bener dramatis. Tapi yang versi ini ya, versi album apa Mas yang merah tuh? Amnesia? Amnesia. Oke, Amnesia nanti Yang dicatat. Kid A ya. Oke. Mas Akbar gimana? Gue kebayangnya Master of Puppet-nya Metallica ya. Pas bagian Master. Master. Sambil gedor-gedor pintu gitu. Biar dia udahan. Ya Allah, gue males banget sih. Kudu kalau misalnya mau boker gitu harus nyari Spotify dulu. Ada tadi Master of Puppet lah, dari Blur dulu. Bingung gue. Gue doa aja nih kalau situasi kayak gitu. Oke, lagu kedua. Ini situasinya adalah seperti ini anak pres ya. Lagu apa yang pas menggambarkan untuk ketika kita lagi ngantri ada yang nyelak. Lagi ngantri nih, kita lagi belanja sembako kan, tiba-tiba ada mas-mas gitu. Isi mas saya cuma mau beli rokok gitu. Gimana tuh kira-kira lagunya yang tiba-tiba muncul di kepala? Emosinya ada, inget istri lagi nungguin beras di rumah, pampers anak belum ganti, diselakin ojek. Aduh gue sering denger sebenarnya di Instagram orang itu lagu kalau gue kayak judulnya kayak gue nggak tahu bandnya gitu, tapi sering denger nih beberapa orang kayak judulnya kayak reggae gitu, semangat oke semangat oke. Itu apa ya, ntar coba dicari. Lagu TikTok ya. Lagu TikTok. Lucu juga tuh. Iya. Oke, bisa. Kalau Mas Popi gimana nih dari tanggapannya? Ngantri tiba-tiba ada yang beli rokok di depan nih. Apa ya? Mau yang lain dulu gitu. Lempar. Ayo lo. Lontong udah. Ini lagi ngurusin STNK nih. Atau Mas Akbar dulu udah ada belum? Gue dari Spice Girl deh. Yang mana tuh? Stop right now. Anjay. Thank you very much. Mas Reza gimana? Mikir mulu tadi nyari recehan. Belum punya. Oh belum punya. Mas Popi sudah datang dengan jawaban? Harry Styles yang That was As It Was? Iya, As It Was. Oh, As It Was. Ya udah di ini kayak udah gitu aja kayak. Oh, joget aja. Udah beli rokok deh bang. Istri saya di area makan gabah. Gimana bro? Udah ada belum bro lagunya bro? Kayaknya udah lewat dulu deh. Oh lewat dulu deh, skip. Gak apa-apa. Skip dulu. Skip dulu, oke. Kurang musikal peristiwanya. Oke. Kita tepuk tangan dulu dong. Thank you. Thank you. Nah, ini aku mau nanya dari Efek Rumah Kaca kan sudah puluhan tahun manggung dari panggung ke panggung.
ada nggak sih kelakuan-kelakuan dari penerka gitu, fans Efek Rumah Kaca yang bikin lo pada tuh kayak gini banget deh gitu. Dan kayak wow kah, atau kayak ada terharu sekali kah, atau ada kayak kurang nih. Kalau terharu atau ya merasa berterima kasih ya, misalnya kita main di beberapa kota dalam waktu yang pendek gitu, mereka tetap mau nonton, jadi nggak bosen gitu ya. Itu dan mungkin juga mereka harus merogoh koceknya gitu untuk nonton kami gitu ya. Itu kami terima kasih dan ya merasa terharu. Kalau yang yang kurang pas gitu, sejauh ini sih nggak terlalu lah ya, biasa aja gitu sebenarnya. Cuma memang mungkin kalau terlalu demanding misalnya lagu tertentu yang mungkin bisa mengganggu orang lain, bukan kitanya gitu ya, mengganggu penonton lainnya yang kalau kan kita bareng-bareng nih ya namanya. Terus kalau dia terlalu banyak request yang itu terus gitu ya, kadang-kadang suka mengganggu orang lain. Jadi kitanya agak harus dibawain nih biar cepet berhenti teriaknya gitu. Kita kan lebih ke kadang-kadang manggung emang nggak pakai setlist gitu ya. Jadi yang diminta apa kita berusaha untuk bisa mainin gitu ya gitu. Kalau waktunya masih cukup gitu. Jadi kadang-kadang kalau orangnya teriak terus dan ada kategorinya mungkin bisa mengganggu penonton lain, ya udahlah. Biasa kita mainin juga sih. Jadi gitu mungkin trik juga tuh. Kelemahan kalau lagunya pengen dimainin emang sering diteriakin. Emang harus diteriakin dulu biar nggak bacot. Iya ntar deh gitu ya. Oke. Bacot loh. Ini dia kemarin tuh harusnya tuh teriak-teriak no. Ya kan? Oke, satu pertanyaan yang menurut aku agak personal. Mendingan bikin lagu yang tidak banyak orang suka, tapi kalian senang bawainnya, atau sebenarnya nggak suka ngebawainnya, tapi orang banyak suka, banyak orang suka gitu. Coba yang lain dulu. Oh yang terakhir, kalau bisa dapat yang terakhir tuh bisa langsung laku tuh bandnya. Iya kan? Ya kan kalau mau jualan langsung laku banyak yang tuh. suka, langsung viral. Gimana? Susah banget nih pertanyaan, sampai mikir. Jadi kita ngerokok dulu yuk. Sebenarnya nggak perlu mikir juga ya bahwa pasti pilihan yang pertama kalau gue. Karena ya pasti kita akan main musik dalam waktu yang lama gitu. Kalau kita udah dari awal udah nggak enjoy gitu, akan tersiksa gitu. Tapi ada juga orang yang enjoy karena bukan enjoy main musiknya, tapi enjoy the fame. Bukan hanya the fame ya, mungkin fame itu satu hal, tapi mungkin bisa membahagiakan orang lain ya. Tapi itu dilematis juga sih dalam artian kita nggak terlalu mengejar popularitas gitu, tapi ngelihat orang senang kita kan juga senang ya. Kadang-kadang itu juga bisa dinikmatin juga gitu. Bahwa kita adalah orang biasa juga tapi bisa membahagiakan orang lain tuh sesuatu hal gitu ya. Kadang-kadang tapi kalau kita mengedepankan sisi seniman atau yang pengen bisa berkreasi mengeluarkan musik yang dia suka, memang pilihan yang pertama tadi sebenarnya nggak apa-apa deh, nggak terlalu banyak yang suka, yang penting ada yang cocok. Ya tapi kitanya sendiri tuh masih setiap maininnya, karena kita akan mainin lagu itu misalnya bisa ratusan kali ya, itu kita selalu punya api di sini yang kita semangat bawainnya gitu ya. Itu penting lah gitu. Iya gitu ya. Kalau misalnya anak tracks merasa kayak gue juga pengen berkarir, tapi pasar gue tuh gimana ya, kayaknya gak cocok sama idealis gue, dengerin Pasar Bisa Diciptakan, Efek Rumah Kaca. Ya bisa juga. Gila gue kayak tim marketing gue. Oke. Mas Reza ada yang mau ditambahin gak? Mas Popi ada? Cukup. Oke, anak, ini pertanyaan dari anak tracks. Salah satu penerka juga. Penasaran dengan lagu yang berjudul Putih? Ceritain dikit boleh nggak? Di balik lagu Putih itu ada cerita apa? Oke, jadi secara konsep misalnya album Synesthesia, album ketiga itu terdiri dari kolase beberapa lagu-lagu pendek gitu ya, yang kita jadiin lagu yang panjang sekitar 9 sampai 13 menit di album itu. Tapi kalau lagu Putih sekitar 9 menitan. Lagu pertama dulu berjudul Requiem.
waktu itu dibuat atas ide temen namanya Adi Amir Zainun, dia udah almarhum, jadi lagu itu didedikasikan untuk dia juga. Akhirnya Requiem itu kami ubah judulnya menjadi Tiada, jadi itu tentang kematian gitu ya, situasi kematian. Kebetulan yang ngusulin waktu itu ada situasi kematian, orang tua gue meninggal gitu ya. Tapi di satu sisi setelah kita ngeband cukup lama, terus kita kedatangan menikah tuh, punya anak gitu. Itu kita ekspresikan di dalam sub lagu berikutnya dengan judul Ada gitu. Jadi ada lagu berjudul Tiada, yang pertama tadi Requiem, terus Ada. Jadi Tiada dan Ada kita jadiin satu, bahwa ya cycle kehidupan, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang datang gitu ya. Itu lalu ya akhirnya yang lagu kedua didedikasikan untuk anak-anak kami lah gitu ya, kayak anak gua, terus anaknya Adrian waktu itu ya. Dan kemarin gua baru kebetulan lagi tinggal terpisah nih sama anak gue cerita ke istri gua, ke nyokapnya, nyokapnya bilang, tau nggak ma, itu lagu Putih tuh buat gua, katanya gitu. Jadi dia tahu gitu ya. Terus ya dia cuma sebelumnya dia soalnya nggak terlalu peduli dengan musik bapaknya gitu. Dia dengerin musik yang lain gitu. Tapi mungkin belakangan dia mulai beralih ke indie rock gitu, jadi udah mulai dengerin, oh ini lagu tentang ini gitu. Punya band juga kan? Apa? Punya band juga kan? Dia dulu kalau anak gue dulu suka hip hop gitu, bikin musik sama nge-rap lah. Nice, iya. Jadi ya itu sedikit kisah di baliknya. Jadi tentang ditinggalkan oleh keluarga gitu atau seseorang dan kedatangan anggota baru gitu. Right. Jadi antara Ada dan Tiada digabungkan menjadi satu lagu Putih ya. Putih. Itu dia. Anak Trax tadi yang sudah nanya, makasih banget sudah bertanya. Nah, di Trax ini kita punya program yang namanya Trax on Stage nih Mas Holil. Nah, di program itu kita ajak teman-teman dari kampus yang punya band untuk menampilkan band-band mereka on air. Kira-kira ada tips gak untuk membuat mereka tuh berani mulai berkarya atau ngeband? Sebenarnya fasilitasnya jauh lebih banyak dibandingkan zaman gua dulu ya. Tetapi tantangannya juga lebih, mungkin karena saking banyaknya orang bikin musik, bagaimana musik kalian itu bisa mengena di hati orang lain ya. Udah mengena di hati sendiri itu udah harus gitu ya. Tapi di hati orang lain itu kan sebenarnya tantangannya. Nah, dari situ jangan gampang nyerah sih. Jangan gampang nyerah, karena Efek Rumah Kaca berlatih aja sekitar berapa kali Bar? 250 kali sebelum pertama kali manggung. 250 kali. Jadi kita 2001 ya terbentuk, latihan seminggu sekali, 50 kali lah dalam waktu setahun. Akhirnya lebaran. Enggak, ya kita lebaran libur. Kalau setahun 52 minggu, kita libur 2 minggu. Jadi 50 kali kita anggap latihan setahun. Selama 5 tahun nggak pernah manggung. Latihan terus. 250 baru mulai manggung pertama tuh 2005 akhir atau 2006 gitu. Setelah merasa yakin bahwa kayaknya ini bisa jadi representasi musiknya Efek Rumah Kaca gitu ya. Walaupun terus kita masih terus nyari-nyari juga setelah manggung itu, tapi paling enggak kayak gini ya gitu ya. Jadi emang di antara ke 250 itu pasang surut kan, pasti ada yang semangat, ada yang patah gitu ya, dari berlima jadi tinggal bertiga. Itu sebenarnya kayak ya bagaimana kita melihat proses gitu ya, proses, dan itu pasti bisa memperkaya musiknya juga gitu ketika kita mengalami berbagai tantangan lah. Gila, tepuk tangan dong. Gila. It takes time ya anak Trax, it takes time, gak ada yang namanya sat set, nanti loyonya juga cepet. Ngerti kan maksud gue, maksudnya you know lo udah pada gede, oke? Terima kasih teman-teman. Sama-sama, Sarah. Terima kasih Trax. Sebuah kehormatan kita bisa ngobrol face to face di sini. It's really my pleasure loh. Sama-sama Mas, dong. ya Allah.